Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sahara dengan NIM 2021016, kelas B1 non-reguler 2020, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan melampirkan tugas saya dengan mata kuliah Literasi Bahasa 2 berbasis ICT atau penyuntingan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema profesi editor. Profesi editor di penerbit. Masih banyak editor yang bekerja di penerbit tidak mempunyai keahlian dan pendidikan khusus. Mereka banyak belajar secara otodidak dan mengandalkan pengalaman selama bekerja di penerbit. Jadi, sampai saat ini bisa dihitung dari lulusan editing yang masih menekuni profesinya di dunia perbukuan, tulis-menulis, dan editologi. Padahal pekerjaan sebagai editor dianggap memiliki kedudukan paling tinggi dan sangat penting dalam dunia penerbitan. Bagi perusahaan penerbitan yang karyawannya mengerti dengan profesi editor, maka mereka sangat menghargai pekerjaan seorang editor. Gagasan para penulis akan lebih tersampaikan dengan baik kepada pembaca jika dikembangkan dan diperbaharui oleh seorang editor yang profesional. Adapun tipe-tipe penulis dibagi menjadi 3. Yang pertama, penulis gampang. Yang kedua, penulis idealis. Dan yang terakhir, penulis egois. Penulis gampang. Penulis yang gampang mungkin akan lebih tepat dibilang penulis tipe pasrah. Tipe penulis seperti ini, dia percaya betul kepada penerbit. Dia menyerahkan sepenuhnya proses pekerjaan naskahnya mulai dari pengeditan sampai buku jadi. Hal terpenting baginya adalah naskahnya segera terbit dan bukunya bisa secepatnya sampai kepada pembaca. Selanjutnya ada penulis idealis. Penulis dengan tipe ini sebetulnya bisa dibilang gampang-gampang susah. Penulis idealis, ia akan ikut terlibat ketika proses pekerjaan berlangsung. Dia akan mengecek naskahnya yang sudah diperbaiki editor. Bahkan untuk desain dan ilustrasi, dia ikut memberi masukan. Mungkin maksudnya bukan tidak percaya, melainkan lebih hati-hati. Penulis seperti ini sangat membantu para editor, layouter, dan ilustrator selama ia mau bekerja sama dengan baik. Yang terakhir, penulis egois. Menghadapi penulis seperti ini, para editor sering membuat repot dan kewalahan. Di sisi lain, ia ingin naskahnya diterbitkan dengan kualitas terbaik, tetapi terkadang pula ia tidak mau diberi masukan. Penulis seperti ini akan selalu merasa karyanya atau gagasannya yang terbaik. Bahkan naskahnya juga tidak mau dicoret-coret oleh editor. Dia berpendapat bahwa tulisannya yang dibuatnya itu hasil pemikiran yang sudah matang, jadi tidak akan mungkin salah. Dia berprinsip bahwa dirinya lebih mengetahui isi buku yang dibuatnya. Jadi sehebatnya penulis, tetap saja naskahnya harus dibaca dan disunting oleh seorang penyunting. Jadi kesimpulannya yaitu penulis
Peran editor di penerbit adalah ia akan memastikan pekerjaannya berjalan dengan lancar agar naskahnya benar-benar yang tersampaikan, tidak ada yang salah. Dan merekalah yang membuat kata-kata, kalimat, dan paragraf para penulis lebih bermakna. Adapun tipe-tipe penulis, yang pertama penulis gampang, yaitu penulis yang menyerahkan sepenuhnya kepada editor atau editing. Dan dia mulai dari proses pengeditan sampai buku jadi, supaya naskahnya yang dibuat segera sampai kepada pembaca. Yang kedua, penulis idealis, yaitu penulis dari kebalikan penulis gampang. Karena penulis idealis, dia akan ikut campur dengan profesi editor atau editing. Dia bukannya tidak percaya, melainkan lebih hati-hati. Penulis seperti inilah sangat membantu para editor, layouter, dan ilustrator. Yang terakhir, penulis egois, yaitu penulis yang tidak mau diberi masukan oleh editor dan tidak mau karyanya atau gagasannya dicoret-coret oleh editor, dan dia berpendapat bahwa tulisannya sudah dipikirkan dengan matang dan tidak akan mungkin salah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.